Assalamualaikum anak-anak hebat SMPN 23 Bandar Lampung. Bertemu lagi dengan Ibu Sari. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara mengendalikan emosi negatif. Disimak ya anak-anak Ibu. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat mendefinisikan dan mengidentifikasi emosi dan tahu cara mengendalikan emosi negatif dengan baik. Emosi. Kalian sudah sering dengar kan kata emosi? Seperti Ibu ceritakan tadi di awal dengan menebak gambar-gambar. Nah, kalian sudah tahu dong apa itu emosi? Iya, benar. Emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Orang sering menganggap bahwa emosi hanyalah berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, sedih, dan sebagainya. Emosi dibagi menjadi dua, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Apa sih emosi positif itu? Emosi positif yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif, yaitu cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, ceria, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif itu emosi yang menimbulkan perasaan negatif, seperti contohnya marah, sedih, takut, malu, cemas, dan sebagainya. Nah, berikut ini yaitu cara kita mengendalikan emosi negatif secara umum. Yang pertama yaitu mengenal emosi yang dialami pada saat situasi. Nah, kita harus mengenal emosi yang kita alami pada saat situasi sekarang ini. Misalnya kalau kita lagi marah, kita harus tahu, oh ya, saya ini lagi marah loh. Oh iya, kalau misalnya kita sedang sedih, kita harus tahu, oh iya, saya ini sekarang lagi sedih loh. Dan jangan sampai ketika kita lagi emosi, kita tidak menyadarinya, sehingga menimbulkan masalah baru untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mencoba memahami penyebab emosi tersebut. Dengan kita mencoba memahami penyebab emosi tersebut, kita akan menemukan solusi bagaimana mengendalikan emosi negatif kita tersebut. Contohnya, misalnya kita sedang marah. Kenapa sih kita marah? Oh iya, saya marah karena kesinggung dengan kata-kata dia. Nah, itu penyebabnya. Nah, langsung kita introspeksi diri. Oh iya, siapa tahu emang saya yang salah. Seperti itu. Nah, itu kan akhirnya dapat mengendalikan emosi negatif kita sendiri. Yang ketiga yaitu berpikir akibat tentang emosi negatif yang mungkin terjadi. Nah, dengan kita berpikir akibat emosi negatif yang mungkin terjadi, kita menjadi berpikir mau apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya itu marah. Misalnya kita berpikir, oh ya, akibat marah ini apa yang bakal saya timbulkan. Nah, kalau misalnya saya berlarut-larut, mungkin saya jadi tidak punya teman. Kalau memecahkan barang-barang, akhirnya itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, kalau misalnya barangnya tidak bermanfaat, kalau bermanfaat kan sayang. Yang keempat yaitu setiap tindakan harus didasarkan dengan akal sehat. Yaitu apa yang kita lakukan ketika kita emosi, pikiran kita harus sehat. Jangan ngasal, karena apabila kita tidak sehat pikirannya, kita terbawa emosi, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Nah, kita yang merasakan rugi, kita yang merasakan akibatnya. Nah, ada nggak yang mau seperti itu? Tidak kan? Nah, yang kelima yaitu mengingat pengalaman saat mengendalikan emosi negatif dengan baik. Nah, pasti kita pernah dong selama hidup kita mengendalikan emosi negatif dengan baik. Nah, kita ingat-ingat misalnya kita lagi marah, bagaimana kita mengendalikan marah itu. Kita lagi sedih, bagaimana kita mengendalikan sedih itu dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Sehingga emosi negatif tidak berlarut-larut.
Apabila seseorang telah terbiasa untuk mengendalikan emosi dengan baik, maka akan menghasilkan perasaan yang lebih positif, sehingga mampu menciptakan manfaat terhadap diri sendiri dan orang lain. Di antaranya yaitu hubungan kekeluargaan yang harmonis, interaksi yang baik dengan lingkungan sosial, keberhasilan pendidikan, pekerjaan, aktivitas, serta kondisi fisik yang sehat. Demikianlah materi kita tentang cara mengendalikan emosi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.